surga Adnin yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu untuk siapa? Wadzalika jazaa'u man tazakka. Itu adalah balasan untuk orang-orang yang mensucikan diri mereka. Jadi kalau cuman ibadah tapi riya, ada nilainya atau enggak, Pak? Ibadah tapi berat, ibadah yang hanya untuk menggugurkan kewajiban, naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan kita enggak termasuk dalam wadzalika jazaa'u man tazakka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil azizil ghafar, wahidil qahar, mukawwiril laili 'alan nahar, wa huwal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa ala manittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah subuh Masjid Darussalam Kota Wisata rahimakumullah. Subhanallah walhamdulillah, kita oleh Allah masih diberikan nikmat untuk terus mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara rahasianya adalah karena kita oleh Allah diberikan nikmat, keindahan hidup itu hanya kalau dekat dengan Allah. Dan itu bisa kita raih kalau kita itu bisa menikmati yang disebut dengan tazkiyatun nafas, yaitu kita itu menyucikan diri kita, menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita. Ini yang Allah firmankan dalam banyak ayat Al-Quran, yang juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disabdakan dan diteladankan dalam banyak hadis-hadis yang sahih dan hasan. Karena sesungguhnya orang itu ketika diberikan taklif, ketika diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya taklif itu hanya bisa kita nikmati kalau kita merasakan indahnya hidup dekat dengan Allah. Taklif itu berat, Pak. Melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh para ulama disebutkan sabar yang paling berat itu bukan sabar ketika kita mendapat musibah. Sabar yang paling berat itu apa, Pak? Sabar dalam ketaatan. Istiqomah itu berat. Orang bisa nggak ngeluh, orang bisa tahan banting ketika mendapat cobaan, tapi belum tentu orang itu sanggup sabar dalam istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Khalilur Rahman, lewat lisan kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim baru selesai membangun Ka'bah, Allah abadikan di surat Al-Baqarah ayat 129, Nabi Ibrahim itu berdoa apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah-tengah penduduk Mekah ini rasulam minhum, seorang rasul yang itu dari kalangan mereka sendiri. Apa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim, tugas dari Rasul ini adalah yatlu alaihim ayatika, agar membacakan ayat-ayatmu kepada penduduk Mekah itu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka, wal hikmah. Jumhurul mufassirin, mayoritas ulama tafsir diantaranya menyebutkan al-hikmah ini adalah as-sunnah.
Yang terpenting apa? Yang keempat, wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka, mensucikan jiwa dan hati mereka. Ini yang bisa kita tangkap, karena kalau kita itu hanya diajarkan ayat-ayat Allah, hanya kita itu dibacakan ayat-ayat Allah, kita dituntun untuk mengamalkan sunnah Nabi, itu berat. Kalau jiwa kita, diri kita, hati kita itu enggak bersih, kita itu enggak bakal sanggup merasakan nikmatnya ibadah, indahnya ibadah itu. Maka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan hasan, ada beberapa hal yang penting dalam tazkiyatun nafas ini. Di antaranya adalah tazkiyatun nafas ini adalah tugas seluruh nabi dan rasul. Jadi sama dengan tadi surat Al-Baqarah ayat 129. Allah ulang lagi di Al-Baqarah ayat 151. Allah ulang lagi di surat Ali Imran ayat 164. Allah ulang lagi di surat Al-Jumu'ah. Jadi tugas para nabi dan rasul itu enggak hanya membacakan ayat-ayat Allah, enggak hanya mengajarkan syariat Allah, enggak hanya menuntunkan sunnah-sunnah yang mulia. Karena itu semua kalau tidak dibarengi dengan tazkiyatun nafas, wa yuzakkihim, dan seterusnya itu, maka kita itu tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Kita itu tidak akan bisa merasakan indahnya kita itu mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin memberikan renungan, bagaimana ketika Nabi Ibrahim berdoa yang diabadikan di Al-Baqarah 129 itu. Doa itu dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim. Yang memunajatkan siapa Pak? Seorang nabi dan rasul. Jadi biasanya doa mustajab itu tergantung beberapa hal. Ada tergantung siapa orangnya, tergantung kapan waktunya, tergantung kehusukannya, tergantung tempatnya. Ini yang disebut dengan doa yang mustajab. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 129, ini doa ini kurang apa? Yang memunajatkan Nabi Ibrahim. Tempatnya di depan Ka'bah. Dilakukan ketika baru selesai membangun Baitullah Ka'bah. Semua unsur mustajab terpenuhi di surat Al-Baqarah 129 ini. Tapi kita bayangkan berapa ribu tahun doa itu kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai kemudian dilahirkannya dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berapa ribu tahun Pak. Kalau saya dan Bapak sekalian berdoa ke Allah dengan penuh kehusukan, selesai melakukan ibadah yang utama, tempatnya juga di tempat yang mustajab, kalau belum diijabah oleh Allah sepekan, masih semangat berdoa atau enggak? Kalau belum diijabah 2 bulan, masih semangat berdoa atau enggak? Kalau belum diijabah setahun, berdoanya masih dengan kehusukan yang sama atau enggak? Apa yang membuat kita ketika doa itu enggak segera diijabah oleh Allah? Kita merasakan doa itu sudah enggak sesemangat semula, sudah enggak sehusuk seperti di awal-awalnya. Di antaranya adalah karena kita itu, hati kita itu enggak suci, karena jiwa kita itu enggak bersih. Berdoa itu karena ada maunya, karena ada yang dikejar, karena ada yang diharapkan. Tapi bayangkan Nabi Ibrahim
seorang nabi dan rasul, waktunya mustajab, tempatnya mustajab, berdoa membutuhkan waktu ribuan tahun untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut ke poin berikutnya, saya perlu menjelaskan sedikit kepada para jamaah yang dirahmati Allah. Ini jangan salah paham, Pak. Jangan kemudian kita itu mengalami demotivasi, penurunan motivasi. Ya sudahlah Ustadz, kalau Nabi Ibrahim aja berdoa butuh waktu ribuan tahun, tempatnya mustajab, waktunya mustajab, apalagi kita berarti nggak punya harapan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama tafsir menyebutkan, kenapa doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 129 itu diijabah membutuhkan waktu ribuan tahun, 30 generasi lebih, Pak. Untuk doa itu diwujudkan oleh Allah dengan lahirnya dan dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama tafsir menyebutkan, di antara rahasianya adalah karena Allah ingin memberikan ijabah yang terbaik. Kalau misalnya doa Nabi Ibrahim itu langsung diijabah oleh Allah dalam hitungan tahun, dalam hitungan belasan tahun, puluhan tahun, berarti ijabah Allah itu akan menjadi nabi dan rasul terakhir atau enggak, Pak? Enggak akan menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Maka Allah itu ingin mengijabah doa Nabi Ibrahim itu dalam bentuk yang terbaik, yaitu dalam bentuk nabi dan rasul yang terakhir. Kalau langsung diijabah oleh Allah, maka ijabah itu akan menjadi nabi dan rasul mungkin yang ke nomor 13, nabi dan rasul yang nomor 14 dan seterusnya. Tapi ini ijabah Allah ini Allah tunggukan sekian lama karena Allah ingin memberikan ijabah yang terbaik untuk doa terbaik dari manusia terbaik saat itu dan di tempat terbaik saat itu dan seusai ibadah terbaik waktu itu. Ini diantara rahasia yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Kemudian apa pentingnya tazkiyatun nafas? Ternyata kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan tahu bahwa semua ibadah yang utama itu goalnya adalah tazkiyatun nafas. Ini, Pak, jadi harus kita perhatikan. Jangan sampai kita ini beribadah kepada Allah, tapi ibadah itu tidak bisa menyucikan diri kita. Ibadah itu tidak bisa membersihkan hati dan jiwa kita. Maka kemudian kalau kita baca misalnya ayat-ayat Al-Quran, semua ibadah-ibadah utama itu tujuan utamanya adalah tazkiyatun nafas. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya apa? Dalam ibadah zakat. Zakat ini akar katanya sama dengan tazkiyatun nafas. Di surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim. Hai Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka yang lebih itu. Sodakotan, sedekah yang wajib, yaitu zakat. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa tujuan syariat zakat itu? Agar membersihkan diri mereka dan mensucikan diri mereka. Jadi tujuan dari ibadah itu adalah membersihkan diri. Kalau kita baca ayat-ayat yang lain, Allah itu menyebutkan tidak langsung dengan kata
tazkiyatun nafas, atau dengan kata yuzakkihim. Tapi diantaranya Allah itu menyebutkan dengan kata takwa. Misalnya apa yang sering kita dengar di surat Al-Baqarah ayat 183 tentang syariat puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kita baca lagi di surat Al-Hajj. Misalnya apa? Kemarin-kemarin Idul Adha, bulan Dzulhijjah ada ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan mencapai Allah daging-daging dari hewan kurban kalian dan darah-darah dari hewan kurban kalian. Tapi yang mencapai Allah itu apa? Walakiyanaluhut taqwa minkum. Takwa itu. Dan kita tahu dalam hadis sahih, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Artinya apa? Yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun, yang dimaksud dengan walakiyanaluhut taqwa minkum, dalam ibadah puasa, dalam ibadah kurban, adalah takwa itu kalau ibadah itu bisa membersihkan, mensucikan hati dan jiwa kita. Jadi semua ibadah, sampai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Lail ayat 17, ayat 18, orang bersedekah banyak atau enggak, Pak? Bentar lagi musim pemilu, yang bagi-bagi sembako itu nanti akan semakin banyak. Tapi kira-kira apakah semua orang yang bersedekah, apakah semua orang yang memberi itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah dengan tegas berfirman di surat Al-Lail, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sayujannabuhal atqa. Dan Allah akan menjauhkan mereka dari siksa neraka. Siapa mereka itu? Alladzi yu'ti malahu. Apa Pak lanjutannya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kalau cuman yu'ti malahu saja, memberikan hartanya saja, itu enggak cukup untuk bisa dibebaskan, dijauhkan dari siksa neraka. Tapi syaratnya yu'ti malahu yatazakka, yang mensedekahkan hartanya, yang memberikan hartanya yatazakka, dan dengan ketulusan hati, dengan kesucian jiwa, dengan kesucian niat dan dirinya. Itu baru yu'ti malahu yang bernilai di hadapan Allah. Ini yang Allah tegaskan. Bagaimana Allah tegaskan lagi bahwa kunci kebahagiaan itu adalah kalau ibadah itu tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi ibadah itu harus bisa tazkiyatun nafas, harus bisa membersihkan diri, jiwa dan hati kita. Di surat As-Samas Allah Subhanahu wa taala tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri mereka, yang mensucikan jiwa mereka, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa dan diri mereka. Allah tekankan lagi di surat Al-A'la misalnya, qad aflaha man tazakka. Ini Allah ulang-ulang. Sampai kemudian kalau kita baca ayat Al-Quran yang lain, ternyata yang menentukan nasib kita di akhirat
itu adalah bagaimana kita mengawal ibadah-ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah itu dengan kesucian jiwa, hati dan diri kita. Misalnya di surat Thaha ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga Adnin yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu untuk siapa? Wadzalika jazaa'u man tazakka. Itu adalah balasan untuk orang-orang yang mensucikan diri mereka. Jadi kalau cuman ibadah tapi riya, ada nilainya atau enggak, Pak? Ibadah tapi berat, ibadah yang hanya untuk menggugurkan kewajiban, naudzubillah min dzalik, jangan-jangan kita enggak termasuk dalam wadzalika jazaa'u man tazakka. Hanya ibadah yang diiringi, yang bisa mencapai tazkiyatun nafas, yang oleh Allah ditekankan hanya ibadah seperti itu yang layak untuk mendapat balasan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Quran, kita renungkan hadis-hadis yang sahih dan hasan, kalau sampai kita beribadah, kalau sampai kita beramal solih, tapi tidak bisa mengantarkan kita pada tazkiyatun nafas, tidak bisa menjadi jembatan mensucikan jiwa, diri dan hati kita untuk merasakan indahnya hidup dekat dengan Allah, ini bahaya. Ini kalau Bapak dan Ibu sekalian perhatikan di dua lingkaran ini, yang menjadi masalah besar dalam hidup itu yang di lingkaran pertama atau di lingkaran kedua, Pak? Yang disebut dengan kejahatan itu yang di lingkaran pertama atau di lingkaran kedua? Kejahatan itu korupsi, pembunuhan, permusuhan, fitnah, adu domba. Atau kejahatan itu riya, takabur, ambisi, hasad, hawa nafsu. Kejahatan itu yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Mayoritas menjawab yang pertama, tapi yang jaim kemudian kayaknya yang kedua ini tebakannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ini sering salah. Kita itu menganggap yang dosa itu hanya mencuri, hanya korupsi, membunuh, memfitnah, mengadu domba. Kita sering salah menganggap akar permasalahan hidup itu ini semua, kejahatan itu ini semua. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita hayati hadis-hadis yang sahih dan hasan, kita akan tahu bahwa puncak kejahatan itu adalah yang kedua. Puncak kejahatan itu riya, takabur, hawa nafsu, hasad, ambisi dan seterusnya. Maka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna fil jasadi mudghah, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sejumlah imam hadis yang lain, sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh kehidupannya. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, maka rusaklah semua kehidupan dan perilakunya. Ala wahiyal qalb. Segumpal darah itu adalah hati. Jadi tameng kejahatan kita itu bukan tangan, Pak.
Orang membunuh dengan tangan atau dengan hati? Dengan tangan. Orang bermaksiat yang sampai ke tempat maksiat itu dengan hatinya atau dengan kakinya? Dengan kakinya. Tapi di hadis sahih ini Rasulullah menegaskan bahwa obat dari segala keburukan itu adalah hati. Apa maknanya? Pangkal dari segala kejahatan itu adalah hati yang rusak. Dan kejahatan-kejahatan hati itu bukan membunuh, bukan korupsi, bukan memfitnah, bukan mencuri, bukan mengadu domba, tapi ini riya, takabur, hasad, ambisi, hawa nafsu. Saya ingin memberikan gambaran sederhana. Orang kalau sakit jantung, mungkin yang pegel di belakang pundaknya, betul Pak ya? Tapi sebenarnya akar permasalahannya itu karena belakang pundaknya habis ngangkut karung atau karena ada penyumbatan. Karena ada penyumbatan. Maka kalaupun pundak ini diurut berapa jam pun itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kenapa orang itu korupsi? Karena ambisi, karena hawa nafsu. Kenapa orang itu membunuh? Karena hasad, karena ambisi. Kenapa orang itu menghalalkan segala cara? Karena takabur, karena ambisi. Jadi semua kejahatan itu sebenarnya bukan di yang kedua, bukan di yang pertama, tapi di yang kedua. Nggak bakal ada yang namanya kejahatan kalau nggak ada riya, kalau nggak ada takabur, kalau nggak ada ambisi, kalau nggak ada hasad, kalau nggak ada hawa nafsu. Nggak ada permasalahan hidup kalau kita itu meraih karunia Allah yang namanya tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita baca surat As-Samas, kita baca surat Al-A'la, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, qad aflaha man tazakka. Itu benar Pak. Itu bukan basa-basi. Itu bukan cuman bacaan di lisan saja. Hidup kita ini nggak bakal punya beban, nggak bakal terasa berat kalau kita ini sampai pada zakah. Kalau kita itu bisa meraih karunia Allah tazakka itu. Jadi semua permasalahan hidup itu karena waqad khabaman dasah. Kenapa ada korupsi? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada orang menghalalkan segala cara? Kenapa ada Fir'aun? Tadi di rakaat pertama imam kita membaca bagaimana Fir'aun itu yang sampai mengatakan waj'alli sorhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, bangunkan untukku menara yang tinggi yang sampai ke langit agar aku bisa ngelihat seperti siapa sih Tuhannya Musa itu, sejago apa sih Tuhannya Musa itu. Kenapa Pak ada orang seperti Fir'aun ini? Karena khaba man dassah, karena takabur, karena ambisi, karena hasad, karena hawa nafsu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ibadah ketaatan itu level tertingginya dalam banyak ayat Al-Quran adalah tazkiyatun nafas? Sayang Pak,
Kita sholat, kita berjamaah, kita zikir, kita puasa, kita zakat, kita baca Al-Quran. Itu sangat mulia dan penting. Tapi sayang kalau semua ibadah utama itu enggak mengantarkan kita pada tazkiyatun nafs. Dampaknya apa? Berdoa kalau tujuannya, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 200 misalnya, kalau tujuannya itu hanya untuk mewujudkan, memiliki apa yang kita inginkan, itu sayang. Doa kita itu terlalu mahal kalau hanya untuk ditukar dengan kebutuhan dan keinginan duniawi kita saja. Ibadah-ibadah kita itu terlalu mulia. Sholat duha tujuannya apa Pak? Banyak orang sholat duha tujuannya apa? Agar gampang rezeki. Sayang Pak. Hadisnya sahih bahwa di antara bonus sholat duha itu akan melapangkan rezeki. Tapi sayang, sholat duha kita itu terlalu mulia, terlalu mahal, terlalu bernilai kalau hanya untuk ditukar dengan lancarnya bisnis kita, dengan terwujudnya usaha yang sedang kita perjuangkan. Sayang. Maka semua ibadah, semua amal soleh itu harusnya kita fokuskan yang Allah tegaskan dalam banyak ayat Al-Quran tadi. Misalnya di surat Thaha ayat 76 harus sampai pada wadzalika jazaa'u man tazakka. Surga yang paling tinggi itu hanya pantas sebagai imbalan untuk orang yang beribadah, untuk orang yang beramal soleh dalam konteks tazakka, untuk membersihkan jiwa, hati, dan dirinya itu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengutip yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, permasalahan-permasalahan besar hidup itu bukan mencuri, bukan berzina, bukan membunuh, bukan memfitnah, bukan mengadu domba. Tapi kejahatan-kejahatan terbesar itu virusnya. Kalau semua yang di lingkaran pertama itu hanya simptomnya, hanya gejalanya. Sakit gigi, gejalanya adalah sakit kepala. Tadi misalnya sakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, gejalanya pegal di pundak bagian belakang. Itu hanya gejala yang dianggap kejahatan ini. Tapi kejahatan yang sebenarnya itu adalah riya, takabur, menghalalkan segala cara, ambisi, hasad, hawa nafsu. Maka Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan yang bisa terbebas dari semua kejahatan-kejahatan besar itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, adalah orang yang beramal solih kepada Allah, benar-benar sampai ke level ibadah dan amal solih itu mensucikan diri, hati, dan jiwa mereka. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apa obatnya. Ini beliau memberikan obat. Saya kutip resep yang paling sederhana, yang kita semua sudah hafal. Di antara resepnya adalah yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Orang itu Pak enggak bakal riya kalau dia itu iyyaka na'budu. Orang itu enggak bakal takabur. Orang itu enggak bakal hasad.
Kalau dia benar-benar menghayati iyyaka na'budu itu ketika diucapkan itu menyerap dalam jiwa dan hatinya. Ngapain kita dipuji oleh orang? Ngapain riya, Pak? Ngapain beribadah dipuji oleh orang? Kalau kita ini iyyaka na'budu. Ngapain kita ini mulia dielu-elukan oleh seluruh manusia kalau kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada gunanya, Pak. Makanya saya nggak pernah kalau ceramah atau kalau memberikan sambutan di pesantren kami, saya nggak pernah mengatakan yang saya hormati. Sering nggak, Pak, orang atau pejabat kalau ceramah menyebutkan yang jabatannya lebih tinggi, yang kami hormati, yang saya hormati? Sering nggak, Pak? Jangan-jangan ucapan ini ucapan manipulasi, ucapan yang menipu. Sebanyak apapun orang menghormati kita, itu nggak ada nilainya, Pak. Yang ada nilainya itu adalah kalau kita mulia di hadapan Allah. Jadi kalau kita menghayati iyyaka na'budu, nggak bakal ada orang itu pencitraan. Ngapain pencitraan? Kita itu nggak perlu disanjung-sanjung, dipuji oleh manusia, karena hidup kita itu iyyaka na'budu. 17 kali kita baca sehari semalam, tapi pertanyaannya, apakah resep dari Allah ini sudah bisa mengobati riya kita, sudah bisa mengobati takabur kita, sudah bisa mengobati hasad kita? Wa iyyaka nasta'in. Kita sehari semalam mengulang-ulang baca iyyaka nasta'in, tapi perilaku sehari-harinya itu masih menghalalkan segala cara, masih korupsi, masih curang, masih mendolimi orang lain, masih mengikuti hawa nafsunya. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita baca hadis-hadis yang sahih dan hasan, kita sering di antara yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, kalau selesai sholat kita itu membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada siapapun atau apapun yang bisa menghalangi kalau engkau sudah berkehendak untuk memberi, dan tidak bakal ada siapapun atau apapun yang mendatangkan sesuatu kalau engkau tidak berkenan untuk sesuatu itu terwujud. Iyyaka nasta'in. Ngapain menghalalkan segala cara? Ngapain hasad, dengki ke orang lain? Ngapain berambisi? Karena kita telah mengikrarkan sehari semalam, kita ulang-ulang, pertolongan itu dari Allah. Resep ini, Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini diantara resep sederhana yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa kalau ini kita amalkan, benar-benar kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan bacaan ini mengantarkan kita ke level tazkiyatun nafas. Bacaan ini benar-benar kita hayati, kita resapi, sehingga menyucikan jiwa kita, menyucikan diri kita, menyucikan hati kita. Maka nggak bakal ada yang namanya beban dalam hidup. Enak hidup itu. Nggak bakal ada yang namanya kejahatan di muka bumi ini. Ini yang seharusnya menjadi renungan-renungan kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat
untuk memperkuat pegangan hidup kita, semakin hati-hati, semakin istiqomah, semakin menjaga setiap ibadah, amal solih dan ketaatan kita agar nilainya optimal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.